Saudara, kita masih di dalam pokok bahasan tentang faktor-faktor pembentuk hati nurani yang sekarang ini kita arahkan kepada pengasuhan dan sosialisasi awal. Pola asuh yang konsisten, penguatan positif atas perilaku prososial, dan model teladan orang tua membentuk dasar moral seorang anak. Misalnya, anak yang diajari untuk berbagi akan lebih mudah menginternalisasi nilai tersebut. Maksudnya begini, saudara. Sejak masa kanak-kanak, manusia mulai membentuk kerangka moral yang akan mempengaruhi cara ia menilai benar dan salah. Dalam pandangan psikologi perkembangan, lingkungan keluarga merupakan ruang pertama dan terpenting dalam pembentukan hati nurani. Anak-anak belajar melalui interaksi yang mereka alami setiap hari, dari kata-kata, tindakan, maupun reaksi orang tua dan pengasuh mereka. Bila seorang anak dibesarkan dalam pola asuh yang konsisten, penuh kasih, serta diberikan penghargaan atas perilaku yang baik seperti kejujuran, berbagi, dan menghormati orang lain, maka nilai-nilai moral tersebut akan lebih mudah tertanam di dalam hati nurani anak tersebut. Misalnya, ketika orang tua dengan sabar mengajarkan anak untuk meminta maaf setelah melakukan kesalahan dan memberikan pujian ketika anak menunjukkan sikap peduli kepada temannya, maka anak itu tidak hanya sekedar mengikuti aturan. Ia sedang belajar mengenali nilai moral yang lebih dalam, yaitu empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Proses internalisasi ini merupakan bagian dari sosialisasi moral, di mana norma eksternal secara bertahap menjadi bagian dari struktur batin seseorang. Nah, dalam terang teologi Kristen, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa orang tua memiliki tanggung jawab ilahi di dalam membentuk hati anak-anak mereka. Kitab Amsal berulang kali menekankan pentingnya mendidik anak dalam jalan yang benar sejak dini. Amsal 22 ayat 6. Paulus juga mengingatkan orang tua, terutama ayah, agar tidak membangkitkan amarah anak-anak mereka, tetapi mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Dengan kata lain, pembentukan hati nurani bukan sekedar urusan psikologis, tetapi juga panggilan rohani, di mana keluarga adalah sarana Allah membentuk generasi yang mengenal kebenaran dan hidup dalam kasih. Bahkan dalam Perjanjian Lama, konsep pengajaran dari generasi ke generasi adalah bagian integral dari hukum Allah. Ulangan 6 ayat 6-7 menegaskan bahwa firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, baik ketika duduk, berjalan, berbaring, dan bangun. Dari sudut pandang teologi evangelikal, ini menunjukkan bahwa hati nurani yang murni tidak muncul secara otomatis, tetapi dibentuk melalui pengaruh relasi dan ajaran yang konsisten dengan kebenaran Allah. Dengan demikian, psikologi dan teologi tidak saling bertentangan dalam hal ini, tetapi saling melengkapi. Psikologi menjelaskan bagaimana proses tersebut terjadi secara mental dan emosional, sedangkan teologi menggarisbawahi sumber dan tujuan moralitas sejati, yaitu hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesama. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan kepribadian dan faktor genetik.
Studi Twin menunjukkan bahwa sekitar 40-50% variasi dalam perilaku moral itu disebabkan oleh faktor genetik, seperti kerentanan terhadap empati dan impulsivitas. Namun, lingkungan tetap memainkan peranan kritis dalam menyalurkan potensi genetik ini. Maksudnya begini, saudara. Tidak semua aspek dari hati nurani manusia dibentuk semata-mata oleh lingkungan atau pendidikan. Sejumlah penelitian dalam psikologi genetika, khususnya melalui studi pada anak kembar, twin study, menunjukkan bahwa sekitar 40-50% variasi dalam perilaku moral dan kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Artinya, sifat-sifat seperti empati, dorongan untuk menolong, kemampuan untuk mengatur impuls, atau kecenderungan untuk bertindak agresif memiliki dasar biologis di dalam diri manusia. Gen mempengaruhi cara kerja otak, sistem hormon, dan respon emosional seseorang terhadap situasi moral. Namun demikian, faktor genetik itu bukanlah penentu mutlak. Ia hanya menyediakan potensi bawaan yang sifatnya masih lentur. Lingkungan, termasuk pendidikan, pengalaman hidup, nilai-nilai keluarga, serta relasi sosial berperan besar di dalam menyalurkan dan membentuk bagaimana potensi moral ini diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Seorang anak yang secara genetik memiliki sensitivitas emosional tinggi, misalnya, bisa tumbuh menjadi pribadi yang penuh belas kasihan jika dibesarkan dalam lingkungan yang suportif dan bermoral. Sebaliknya, bila ia dibesarkan dalam lingkungan kasar, sensitivitasnya bisa berkembang menjadi kecemasan atau ketakutan. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang teologi Kristen, keberadaan faktor genetika dalam pembentukan hati nurani tidak meniadakan tanggung jawab moral manusia. Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei, seperti ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 27, yang berarti manusia memiliki kapasitas moral bawaan sebagai bagian dari kodrat Allah. Namun karena kejatuhan di dalam dosa, Kejadian 3, kodrat tersebut telah mengalami kerusakan, termasuk dalam hal hati nurani. Oleh karena itu, meskipun manusia memiliki kecenderungan moral bawaan, baik karena penciptaan maupun karena genetik, hati nurani tetap perlu dibentuk, dipulihkan, dan diarahkan oleh kebenaran Allah. Roma 12 ayat 2. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana ia berdoa agar kasih mereka bertambah-tambah di dalam pengertian dan segala macam pengertian yang benar, agar mereka dapat membedakan apa yang baik dan dengan demikian hidup murni dan tidak bercacat. Filipi 1 ayat 9-10. Paulus menyadari bahwa hati nurani bukanlah sistem moral otomatis, melainkan membutuhkan penyucian dan pembaruan terus-menerus oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dengan demikian, meskipun sains dapat menjelaskan sebagian aspek biologis dari hati nurani, hanya dalam relasi dengan Allah, hati nurani itu mencapai kemurnian dan fungsinya yang sejati. Kemudian, yang ketiga adalah berkaitan dengan pendidikan moral dan refleksi diri. Program pendidikan karakter
yang fokus pada diskusi kasus moral, bukan hanya hafalan aturan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan empati. Contoh metodenya adalah service learning yang menggabungkan refleksi akademis dengan aksi sosial. Maksudnya begini, salah satu cara penting dalam membentuk hati nurani yang murni adalah melalui pendidikan moral yang benar-benar menyentuh kesadaran batin dan bukan hanya sekedar mengajarkan aturan. Pendidikan karakter yang efektif bukanlah yang hanya membuat peserta didik itu menghafal daftar peraturan moral, melainkan yang menuntun mereka untuk mendalami alasan moral di balik tindakan-tindakan tertentu. Dalam pendekatan modern, diskusi tentang dilema moral, yaitu situasi di mana dua nilai bertabrakan, dapat membantu seseorang melatih empati dan kemampuan berpikir kritis secara mendalam. Metode seperti service learning yang menggabungkan keterlibatan langsung dalam pelayanan sosial dengan refleksi akademis dan pribadi terbukti efektif dalam menyentuh dimensi hati nurani. Ketika siswa membantu mereka yang miskin dan tersisih dan kemudian merefleksikan secara moral tindakan tersebut, mereka belajar untuk merasakan penderitaan orang lain dan menilai kembali tindakan mereka dalam terang nilai-nilai yang lebih tinggi. Dalam terang iman Kristen, pembentukan hati nurani melalui refleksi moral ini sejatinya selaras dengan panggilan untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Rasul Paulus menasehati umat percaya untuk melatih diri dalam hal ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7. Yang tidak hanya mencakup aktivitas rohani formal, tetapi juga pembentukan karakter melalui pertimbangan moral dan hidup kudus. Paulus bahkan menggunakan istilah hati nurani yang murni dalam 1 Timotius 1 ayat 5 ketika ia menyatakan bahwa tujuan pengajaran Kristen adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus. Ini berarti bahwa refleksi moral bukan hanya proses psikologis, tetapi juga sarana pembaharuan rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dari perspektif evangelikal, pendidikan karakter yang sejati harus bersumber dari kebenaran yang diwahyukan dalam kitab suci. Bukan semata-mata dari norma-norma sosial atau filsafat moral manusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya adalah supaya orang percaya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan kata lain, hati nurani yang sejati dibentuk bukan hanya oleh pengalaman moral, tetapi oleh firman Tuhan yang hidup, yang menuntun orang percaya untuk menilai hidup mereka secara benar dan bertindak dengan integritas yang lahir dari kasih Kristus.